Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mapping pesan di WA autorespon versi 2021. Jadi ada pesan otomatis yang bisa kita mapping ke kalimat atau kata yang lain ya, supaya nanti bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk pesan yang otomatis bisa dari pesan error, miss call, hak akses, batas hari, batas waktu, terus pas proses pengiriman dokumen, terus data tersimpan, dan lain-lain. Intinya nanti untuk pesan-pesan yang ada di fitur ini, nanti bisa kita mapping atau kita ganti ke kalimat yang lain. Oke, sekarang saya install aplikasinya dulu. Ini aplikasi yang original, belum saya setting apapun. Jadi masih original dari server. Saya install dulu. Saya percepat ya, nanti untuk video tutorial untuk instalasinya di video saya yang lain ya. Nanti silakan dilihat saja. Sebelum saya mapping, saya hapus dulu settingan yang sudah ada sebelumnya. Saya buka server, terus saya buka sheet mapping. Nah, di sini ada beberapa yang sudah ada ya. Saya hapus dulu semuanya. Hapusnya hapus raw ya, jangan hapus cell. Kalau hapus cell seperti ini nggak benar atau salah. Harusnya hapus raw yang kayak gini. Nah, ini hapus raw, klik kanan, delete. Nah, seperti ini. Berarti ini masih bersih ya. Untuk judulnya jangan dihapus. Lalu saya tutup, saya simpan. Nah, ini berarti untuk mappingnya masih kosong ya, default semua. Sekarang saya aktifkan aplikasinya. Nah, oke, sekarang untuk aplikasinya sudah jalan. Sekarang kita coba untuk mapping dari yang pertama adalah pesan error. Ketika ada pesan error atau notifikasi yang tidak sesuai dengan request, maka akan muncul pesan ya. Nah, saya aktifkan dulu pesan errornya di bagian pengaturan. Di sini ada pesan error, saya aktifkan. Lalu saya simpan. Nah, maka nanti setiap ada chat yang tidak sesuai, maka akan dibalas dengan maaf perintah tidak terdaftar. Nah, contohnya lagi. Nah, seperti ini, maaf perintah tidak terdaftar. Nah, maka ini muncul terus ya, maaf perintah tidak terdaftar. Nah, sekarang kita mapping tulisan ini ya. Jadi, ketika nanti ada chat yang masuk tapi bukan kata kunci, saya ganti bukan seperti ini, tapi mungkin silakan ketik info kayak gitu. Nah, nanti kita coba ganti ya. Nah, caranya masuk ke menu tabel data, terus kemudian di bagian menu atau sheet mapping, tabel mapping ya. Lalu di sini di bagian pesan, double klik. Nah, terus kemudian nanti klik tombol baru. Nah, nanti ada pesan, ada ubah. Nah, pesannya untuk yang atas ini yang pertama, itu berarti yang ini. Maaf, perintah tidak terdaftar. Tapi kita coba di sini dilihat, kalau kita blok dari awal sampai akhir, nanti akan ada 3 atau beberapa spasi di sini. Nah, ini tidak diikutkan ya. Untuk yang spasi di belakang ini, jangan diikutkan. Tapi untuk tulisan yang depannya saja. Jadi dari maaf, M-nya besar, ini dikopas saja, jangan tulis manual, tapi dikopas. Nah, sampai huruf R-nya saja. Karena di belakang R itu ada spasi, beberapa spasi di sini. Pasti ada spasi kalau pesan otomatis. Makanya untuk spasinya jangan ikut dikopikan, tapi sampai huruf R-nya saja. Nah, seperti ini. Saya kopikan, terus saya masukkan ke bagian pesan. Nah, seperti ini, saya paste, lalu enter. Nah, terus kemudian mau diganti seperti apa? Mau diubah seperti apa? Misalkan ya, maaf perintah tidak terdaftar, terus mungkin saya tambahi, silahkan ketik info, kayak gitu ya. Jadi nanti ketika ada chat yang bukan request atau tidak terdaftar, maka balasannya lengkap seperti ini. Maaf perintah tidak terdaftar, silahkan ketik info, kayak gitu, ada tambahan seperti ini. Lalu kalau sudah di setting, kemudian simpan, nah nanti kan ada satu nih. Kita coba praktekkan untuk mengetik yang bukan request ya. Saya ketikkan hi lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat yang tadinya tulisannya seperti ini, ketika sudah di mapping menjadi ini ya, di sini ya. Sudah di mapping, diganti menjadi maaf perintah tidak terdaftar, terus ada tambahan silakan ketik info. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ketika kita ganti lagi di bagian ubahnya, misalkan silakan ketik infonya saya geser ke bawah ya. Untuk menggeser ke bawah atau ganti baris, itu tekan shift terus enter. Nanti akan ganti baris. Nah, jadinya seperti ini. Jangan lupa disimpan. Lalu saya ketikkan asal.
maka nanti balasannya adalah akan ada 2 baris seperti ini ya. Jadi itu adalah fungsi mapping untuk mengganti kata atau kalimat yang default menjadi sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang kedua, pesan di saat ada yang miss call ke nomor server. Nah, sekarang saya coba miss call nomor server ini ya. Nah, di sini ada miss call masuk, missed voice ya di sini. Terus nanti ada balasan otomatis. Ini otomatis ini. Maaf, server hanya dapat menjawab pesan teks. Jadi ketika nanti ada miss call masuk atau panggilan masuk, nanti akan dijawab seperti ini. Ini defaultnya ya. Nah, nanti bisa kita custom, bisa kita edit supaya kalimatnya bukan seperti ini. Bisa saja sama langkahnya seperti tadi. Jadi, pertama di bagian tabel data ya, menu tabel data, terus kita masuk ke tabel mapping. Ya, mapping, nanti di sini kan ada beberapa yang sudah ada mungkin ya. Nah, kalau sudah muncul atau sudah masuk ke mapping, kemudian silakan double klik untuk tulisan pesannya boleh, di sini juga boleh, nggak apa-apa. Silakan salah satu ya. Misalkan saya klik tombol pesan, double klik ya, klik, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kan yang tadi yang sebelumnya. Kita klik tombol baru. Nah, maka kosong lagi. Nah, kemudian untuk pesan dan ubah, ini kita isi. Untuk pesan adalah kalimat aslinya. Diingat tadi, untuk bagian belakang sendiri itu pasti ada spasinya. Ini jangan diikutkan ya. Jangan diikutkan. Maka kita bisa kopikan dari depan sampai belakang. Kopas saja ya, jangan ditulis manual. Karena untuk tanda koma, huruf besar, huruf kecilnya itu sensitif ya. Jadi nanti harus sesuai dengan yang tertulis di sini. Terus kemudian saya kopikan. Terus saya masukkan ke bagian pesan. Nah, seperti ini. Kemudian diganti seperti apa? Misalkan, maaf, saya lagi tidak pegang HP. Kirim WA saja ya. Contohnya seperti ini ya, contohnya. Jadi ini kan ketika ada miss call, aslinya seperti ini. Terus kemudian kita mapping, kita ganti menjadi seperti ini. Maaf, saya lagi tidak pegang HP, kirim WA saja ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik simpan. Nah, sekarang saya coba miss call lagi nomor servernya. Apakah untuk pesannya akan berubah atau sudah berubah? Saya coba miss call lagi ya. Nah, ini saya sudah miss call. Kita tunggu. Nah, ini hasil ya, hasilnya jadi ya. Ketika saya miss call kembali, yang tadinya tulisannya seperti ini, kemudian akan menjadi seperti ini. Maaf, saya lagi tidak pegang HP, kirim WA saja ya. Oke, berarti untuk mapping sudah berhasil ya, sudah berhasil dari yang tadi pesan error ini sama yang miss call. Sebenarnya banyak di sini ada ya, ada hak akses, ada batas hari, ada batas waktu. Kalau hak akses berarti ketika kita membuat request, misalkan balas otomatis, atau cari data ataupun yang lain ya, nanti dikasih akses. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ketik info. Nah, selamat datang. Ini selamat datang tulisannya seperti ini ya. Ini kalau tidak dikasih hak akses. Ketika saya kasih hak akses, misalkan saya kasih hak akses kepada absen ini ya, yang ini saya simpan. Kemudian oke. Sekarang saya coba ketikkan info lagi. Nah, maka di sini ada peringatan, maaf Anda tidak memiliki hak akses pada menu info. Jadi sudah dikasih akses ya. Jadi ketika tadi belum dikasih hak akses, nanti tetap muncul seperti ini. Ketika sudah dikasih hak akses, nanti ada peringatan bahwa nomor ini tidak punya akses untuk mengakses menu info ya. Oke, sekarang kita mapping ini, tulisan ini. Perhatikan di sini untuk kata maafnya itu tercetak tebal. Kalau di WA untuk kata atau tulisan yang tercetak tebal itu harus berada di antara bintang depan dan bintang belakang. Jadi nanti di depan M dan di belakang F itu harus ada tanda bintangnya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel data, terus kemudian masuk ke mapping ya. Nah, di sini mapping. Nah, kemudian saya double klik pesannya lagi, kemudian klik tombol baru. Nah, ini kan kosong. Sekarang kita kopikan untuk pesan ini seperti ini maafnya.
sampai O saja ya. Untuk belakangnya itu spasinya jangan sampai ikut. Kemudian saya masukkan ke bagian pesan. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini tadi kan untuk maafnya itu harus tanda atau tulisannya tebal ya, tebal. Nah, kalau tebal, kalau di WA itu harus ada tanda ini, apa namanya, bintangnya. Nah, seperti ini wajib. Kalau nggak kayak gini itu nanti tidak bisa jalan. Contohnya ya, misalkan saya nggak pakai tanda bintang misalkan. Padahal tulisannya benar sesuai. Saya hapus tanda bintangnya, kemudian bagian ubahnya, maaf, Anda tidak boleh ketik info. Contohnya ya. Ini contoh saja. Kemudian saya simpan. Sekarang saya coba ketikkan info lagi ya. Info. Ini seperti ini, kemudian enter. Nah, kita lihat di sini untuk balasannya, balasan maafnya ini masih sama dengan yang ini. Nah, ini masih sama kan? Ini juga masih sama. Ini belum terreplace atau terganti dengan yang kita inginkan di bagian ubah di sini. Kenapa? Karena tadi untuk tulisan maafnya harusnya huruf besar. Huruf besar itu diapit oleh tanda bintang harusnya. Ya, maka di bagian pesan ini itu untuk tulisan maafnya atau kata maafnya itu wajib di antara tanda bintang. Nah, seperti ini. Supaya tercetak tebal. Ini namanya tercetak tebal ini artinya. Nah, kalau sudah disimpan. Sekarang kita coba akses info lagi. Info. Kayak gini ya. Lalu saya enter. Nah, silakan dilihat di sini hasilnya. Ketika tadi untuk tulisan maafnya tidak dikasih tebal, tulisannya masih sama dengan yang atas, tidak terreplace. Nah, sekarang kalau maafnya sudah saya kasih tanda bintang, maka akan sudah menjadi seperti ini. Ya, sudah terreplace hasilnya. Atau terganti dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman mau mapping pesan atau kalimat, itu pastikan tandanya itu wajib sesuai. Ada tebal, ada miring, ada karakter spasi, huruf besar, huruf kecil, itu jangan sampai kelewat. Tapi perhatikan juga di belakang setiap pesan otomatis, itu di belakangnya ada tanda spasi. Ini jangan sampai ikut. Ini juga jangan sampai ikut ini. Ini semuanya ada tanda spasinya ini. Ini nggak boleh ikut. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu. Silakan bisa dieksplor, bisa dicoba-coba sendiri untuk pesan di batasan hari, batasan waktu. Ini untuk formulir ya. Untuk formulir kan ada pembatasan, ada date star, ada time star. Itu silakan nanti bisa dicoba sendiri. Terus pengiriman dokumen itu berarti pas generate JPEG atau PDF, terus data tersimpan berarti pas isi formulir. Silakan bisa dicoba-coba sendiri ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.